Selanjutnya pesan-kesan oleh Romo Robertus Budi Haryo Gobel. Pastikan. Para Romo, Bapak Marjono dan para Ibu, sugeng sonten berkah dalem. Sugeng sonten berkah dalem. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih atas segala sesuatu yang sudah disiapkan untuk acara sore hari ini. Ini adalah jangan cepat muncul. Baik. Semua bentuk acara yang dilakukan sore hari ini merupakan, tadi sudah disampaikan Romo Supri, bentuk perhatian, bentuk ungkapan harapan dan tentu doa untuk para Romo, terutama saya untuk saat ini. Dalam kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan seperti yang diminta, yaitu pesan dan pesan. Tapi kalau hanya pesan dan pesan itu rasanya kok koyo opo gitu ya. Maka saya tambah sedikit. Nah, saya itu beberapa hari ini buka-buka kumpulan foto-foto saya, lalu mengumpulkan wajah-wajah saya. Maka saya tampilkan sebagian kecil saja. Bohong. Gambar ini, foto ini diambil ketika dolan romo-romo ke Pacitan, Watu Karung dan sekitarnya. Wah, ini kesukaan saya Gues. Sebenarnya banyak sekali yang lucu-lucu tidak saya tampilkan ya. Ketika diculuneh-culuneh dari wayang wong, dari opo dan seterusnya. Tapi ini di Pacitan. Wah, ini gaya wong muto gitu ya. Ini di depan situ di Aula Albertus. Ini di Kecolong Madu ya, Gues. Kalau ini di kamar saya ada raketnya gitu ya. Wajah-wajah atau berbagai macam peristiwa, berbagai macam acara kegiatan sudah dilalui, sudah dijalani dan sudah dialami. Semua itu tentu mempunyai kesan masing-masing, pesan masing-masing, dan terus akan silih berganti seiring perjalanan usia. Dan ini tadi sebetulnya siang iseng-iseng saja, lalu saya kumpulkan beberapa dalam rangka untuk menyampaikan tadi ya, kesan pesan di ulang tahun tahbisan Imam yang ke-29 ini. Nah, Bapak Ibu, ini adalah saya dan teman-teman yang ditahbiskan pada tanggal 8 Juli 1995 di Seminari Tinggi Kendungan. Dari sekian 8 Romo ini 5 pernah di Purwowardayan. Maka Bapak Ibu mungkin masih ingat Monsinyur Pius, waktu itu rambutnya masih hitam, sekarang sudah putih semua. Kemudian ini saya, ini Romo Suyadi yang di sini dikenal sebagai
Romo Jenggot gitu ya katanya ya, kecil. Ini Romo Iswahyudi yang kesukaannya main bola, yang kadang lupa misa karena sepak bola. Ini Romo Putra Paroki, Romo Indra Sanjaya. Tidak asing ya. Jadi yang belum pernah bertugas di sini Romo Sukowalyono, Romo Suprayitno, Romo satu lagi Istoto Raharjo. Betul? Berarti 1, 2, 3, 4, 5 pernah berkarya di Purwowardayan ini. Maka ketika merayakan 25 tahun imamat tempatnya di Purwowardayan ini pada tahun 2021 diundurkan ya berarti ya, karena tahun 2020 itu pas ganas-ganasnya COVID ya, maka dirayakan di tahun 2021. Sekarang sudah menjadi seperti ini. Foto ini saya ambil kemarin baru 2 hari yang lalu atau 1 hari yang lalu ya. Ini minggu itu kemarin ya. Minggu pagi di Katedral Keuskupan Ketapang. 29 tahun masih utuh kami. Ya memang lalu Monsinyur rambutnya ini sudah putih semua, nggak ada yang hitam satupun. Ditutup dengan mitra. Romo Indra tambah lebar putranya. Romo Suprayitno sama, semakin habis rambutnya. Kelihatannya yang masih rambutnya masih utuh saya ya. Memang dari dulu tipis, semua tipis rambutnya ya. Tetapi lalu tidak putih ya, yang lain-lain. Sekarang Monsinyur Pius menjadi uskup Keuskupan Ketapang, Kalimantan Barat. Kemudian sebelahnya ini Romo Suprayitno akan berpindah atau ini nanti menjadi Romo Paroki di Boyolali. Sebelahnya Romo Istoto ini di Paroki Banyu Kemumpang. Kalau ibu-ibu tahu Gantang ya, di situ. Romo Suyadi ini di Paroki Salam, paroki asal saya. Romo Indra Sanjaya kelihatannya akan sampai mati nanti di seminari tinggi. Ya, ini nasibnya dosen ya. Maka kalau yang lain-lain itu sudah mendapat SK beberapa, maka Romo Indra baru 1 SK saja di seminari. Kemudian saya Romo Sukowalyono ini di Paroki Kidoloji Yogyakarta. Lalu Romo Iswahyudi ini di Paroki Perumasan Sendangsono, Romo parokinya Romo Lili. Romo Iswahyudi. Ini ulang tahun tahbisan yang ke-29 di Keuskupan Ketapang, Kalimantan Barat, 8 Juli 2024 kemarin. Sebetulnya kami ditahbiskan tidak hanya berdelapan, ada tambahan 3 dari kongregasi Romo-Romo OFM Fransiskan. Ada 3, 1 sudah meninggal ketika menjadi magister di komunitas Romo-Romo OFM Yogyakarta. Kasihan meninggal karena kehabisan oksigen ketika membetulkan pompa air di dasar sumur. Jadi mengerjakan sendiri lalu rupa-rupanya kehabisan oksigen. Kemudian satunya lagi menjadi dosen di Seminari Tinggi Interdiocesan Yerusalem Baru di Abipura Jayapura. Bersama saya 2 tahun masih di sana. Satunya lagi menjadi uskup di Keuskupan Sintang, Monsinyur Sunaroko. Ini
saya bersama dengan teman-teman tahun 95 sampai kemudian sekarang 2024. Pangestunipun doa-doa ibu-ibu semua masih utuh, masih baik-baik semua, dan tidak ada yang kurus, semua gemuk, bahkan kegemukan ya. Maka ini yang terjadi. Nah, para ibu, bapak, Romo, baik saya sampaikan karena saya di ulang tahun yang ke-29 ini kemudian mengenangkan ini tanggal lahir, tempat lahir, tempat tahbisan Seminari Tinggi Kendungan 8 Juli 1995, asal paroki Santa Teresia Salam. Tempat-tempat karya 95-99 saya menjadi vikaris paroki di paroki Promasan dulu ketika Romo Lilik masih dalam kandungan ibunya. Benar, karena saya bulan Juli masuk di sana, Romo Lilik September lahir. Maka Romo Lilik itu dulu sering saya gendong ke masyarakat ya, karena rumahnya adu kritis dengan pastoran. Jadi Romo Lilik dari dulu ya putih, gemuk gitu, gemeske gitu ya. Maka sering tak jiliti. Ya, apalagi dulu ketika rumahnya Romo Lilik, dulu sampingnya itu gedung paroki namanya Wisma Ibu. Lalu di situ ada lapangan badminton sehingga sering lihat badminton sama bapaknya. Tahun 99 2003 saya menjadi pastor kepala atau dulu sekarang namanya pastor paroki di paroki Masni Prapi. Sekarang 2 paroki, dulu 1 paroki di Papua Manokwari 6 tahun. Ya, sebagai misionaris yang kemudian berterus sampai hari ini tempatnya Romo Ivan. Tapi saya tahun 99 jadi ya situasinya sangat lain. Tahun 2003-2004 saya menjadi vikaris paroki di paroki Katedral. Singkat sekali 10 bulan untuk transit saja menunggu Tanah Mas menjadi paroki. Maka 2004-2007 saya menjadi pastor paroki di paroki Tanah Mas Semarang. Ini umatnya tidak ada satupun yang Jawa, suku Jawa, semua Tionghoa. Semua Tionghoa. Jadi perumahan hanya komplek kecil tetapi umatnya cukup banyak, 2.500 ya. Mungkin dengan Palur, luasan Palur sedikit ya. Hanya kecil sekali. Tahun 2007-2012 saya menjadi pastor kepala atau pastor paroki di paroki Jomber, Klaten, yang kemudian sekarang sudah memekarkan diri, punya anak menjadi paroki Cawas yang waktu itu sudah mulai dirintis. Tahun 2012-2013 saya menjadi formator pembina di Seminari Tinggi Abipura Jayapura, Papua. Kemudian tahun 2013 saya sempat terkatung-katung pulang ke sini, belum ada penempatan di mana. Sudah ada tetapi yang mau saya ganti tidak pergi-pergi. Maka kemudian saya minta ke Bapak Uskup supaya ditempatkan di mana saja. Pokoknya tidak liburan di rumah, meskipun di rumah saya bisa kerja banyak sebetulnya ya, bisa garap salak, tapi nanti orang akan bicara apa kalau itu saya lakukan.
Maka saya kemudian menempati stasi Solo Baru waktu itu, pastoran yang sekarang ini saya yang menempati pertama sendiri waktu itu. Hanya sebentar. 2013, 2016 saya menjadi pastor kepala atau pastor paroki di paroki Sukoharjo. Dan 2016, 18 sebetulnya bukan 2016, 2017 ini sama. Sebetulnya Juli sudah masuk 2016, tetapi yang mau saya ganti belum pergi-pergi, maka saya masuknya di tahun 2017. Kemudian menjadi pastor di paroki Kalasan hanya sebentar juga. Kemudian 2018, 2024 oleh Bapak Uskup diminta membantu menjadi Bikep Surakarta di Purwowardaya. Dan tahun 2024 sebetulnya Juli kemarin tanggal 1 menurut SK saya diberhentikan menjadi Bikep Kebikepan Surakarta karena memang sudah selesai periodenya, 2 periode bahkan sudah diperpanjang. Kemudian diberi tugas baru menjadi pastor paroki Sang Inigo Dirjo Dipuran. Berarti pindah kamar saja dekat. Kemarin tanggal 22 Juni 22 Juni ketika dilakukan pelantikan kuria Brigjen Bikep Ekonom Sekretaris Keuskupan, saya pamit sama Bapak Uskup. Setelah makan, Bapak Uskup kemudian dagu. Bola apa tau? Terus itu Bapak Uskup, yang tenang, gue apa-apa. Nah, makan apa? Pindahmu mencedaki. Pindahmu mencedak kono ora apa-apa tenan to. Anggep monggo derek mawon badhe pindah tebih nggih. Sabar gitu. Badhe pindah teng pundi derek gitu ya. Kok jenengan ki nang Solo terus ya? Nggih. 29 tahun menjadi imam, maka saya 15 tahun ada di Solo. Dan ini mau di Solo lagi, nggak tahu nanti sampai kapan di Dirjo Dipuran. Sudah sejak saya menjadi diakon calon imam, saya sudah diserahkan. Terus keliling di seputar Kebikepan Surakarta. Apapun yang Bapak Uskup kehendaki, pasti saya akan mengatakan nggih derek. Karena itu pesan dari Bapak Ibu saya ketika mau bertugas di Papua, kakak saya mau bertugas di Belanda 16 tahun juga, lalu minta izin. Dan itu yang diminta oleh Bapak Uskup supaya membicarakan segala sesuatu untuk penugasan-penugasan seperti itu pada keluarga. Saya matur, Pak Bu, pripun kula didhawuhi tugas di Papua, Mbak teng Belanda. Bapak Ibu ngendika, yen pasamuan suci dawuhi ora kena nolak. Anane yo sendika dawuh. Aku ngerti. Kowe mesti mikir toh, nek aku lara apa nek mati piye ngono. Aku mati toh mboten parokeh kok dadak dipikir. Mati ya wis. Kalau gereja menghendaki tidak boleh mengatakan tidak. Gereja menghendaki harus katakan ya, berangkat. Bapak Ibu saya ketika dipamiti, dipareni untuk tugas perutusan dimanapun, maka itu yang saya lakukan. Nah,
pesan-pesan saya ada di sini. Para ibu, bapak, Romo, kemarin kami merenungkan perjalanan 29 tahun menjadi imam. Ada dua hal yang saya renungkan. Pertama, yang ada di Injil Yohanes bab 14 ayat 15 sampai 16. Isinya dua ayat itu, Yesus memberi penolong yang lain yang akan menyertai selama-lamanya. Artinya Yesus itu akan memberi penolong, seorang penolong yang lain yang akan menyertai para murid selama-lamanya. Ini luar biasa. Kenapa ini menjadi pesan Tuhan Yesus yang sangat mengesan di usia 29 tahun menjadi imam ini. Karena saya sadar saya ini menjadi imam bersama teman-teman sampai 29 ini karena Tuhan Yesus memberikan jaminan, yaitu mengutus penolong. Saya sadar banyak kekurangan, banyak kelemahan, banyak kurangnya, ya. Dan kalau sampai tanggal 30 Juni kemarin dipercaya menjadi vicar dan menjadi imam sampai hari ini karena peran penolong yang dijanjikan dan diberikan oleh Tuhan Yesus itu. Dan ini dijanjikan untuk menyertai selama-lamanya. Maka saya pun tidak pernah khawatir dengan apapun ketika tugas di Papua, ketika segala sesuatunya sulit, ketika segala sesuatunya terbatas, ketika tidak ada caos dari, ketika makan harus cari sendiri, ketika malaria ya harus ditanggung sendiri, tanpa ada yang harus semuanya sendiri. Saya yakin akan ini. Kemarin kami di Ketapang diajak keliling oleh Monsinyur ke pedalaman-pedalaman dan sampai tempat yang terjauh, yaitu mengunjungi biara terapis. Jadi pemekaran dari terapis Rawaseneng, Okso Rawaseneng itu pertapa, kemudian mendirikan di Kalimantan di Pegadungan namanya. Jadi di tengah hutan begitu ya. Sudah ada 4 rahib yang dipimpin oleh Romo Atan dari Jali Sriningsih ke sana. Jadi itu medannya luar biasa. Romo Supri tahun lalu juga merasakan itu, tetapi ya asik ya, jadi dubleng, maka hari ini saya belum pulih sakitnya ya, tadi badminton ya wis gubal gabul ora karuan ya, masih keju semua ya, karena harus touring ke pedalaman-pedalaman dengan imam yang sangat sedikit, seperti pusat paroki misalnya ya hanya sebulan sekali kalau ada romonya ya, kalau tidak ya bisa 2 bulan sekali saja, lalu romo harus berkeliling ke stasi-stasi. Maka sangat beruntung Bapak Ibu bisa misa tiap hari, hari Minggu bisa misa 5 kali ya. Itu sangat beruntung. Saudara-saudara kita di tempat seperti Kalimantan apalagi Papua ya, misalnya mungkin 3 bulan sekali, atau mungkin kalau mau sebulan sekali saja belum tentu. Maka kemarin Bapak Skop menawarkan bonek pekan suci Reneo bantu asistensi. Aku orang yang dikomiki-miki
Aku dadi romo Pak Romi saya ora iso, pikir-pikir jadi ya iso gitu. Tapi nanti bisa jadi Natalan kemudian bareng karo Prapaskah gitu ya. Nah iya, mau gimana gitu. Baik. Nah, tetapi ini bukan hanya merupakan janji dari Tuhan Yesus akan memberi penolong yang akan menyertai selama-lamanya, menjamin, tetapi imam adalah penolong bagi umat, bahkan penolong yang sepadan. Ini yang saya simpulkan dari perjalanan 29 tahun menjadi imam. Seperti Tuhan Yesus memberi penolong untuk menyertai para muridnya, para imamnya, maka imam adalah penolong bagi umat, penolong yang sepadan. Dan ini yang akan menjadi perjuangan saya. Imam sebagai penolong itu ya harus memberi sukacita, harus menjadi penolong yang sepadan. Jangan memberatkan, jangan membuat susah, jangan membuat sulit. Kalau imam membuat sulit umat, maka berbahaya. Karena mengingkari apa yang dijanjikan Tuhan Yesus sendiri, ya, memberi penolong. Bahkan sejak awal mula ketika manusia pertama diciptakan juga diberi teman yang sepadan. Jadi saya pun sebagai romo ya sama seperti umat dalam perjuangan menuju pada kerajaan surga ya. Romo juga salah, romo juga punya kekurangan. Jadi jangan jumawa, jangan sok tahu segala-galanya. Inilah arti dari penolong yang sepadan. Kemudian yang kedua, saya ambil dari Injil Matius bab 10 ayat 1 sampai 15. Apa? Yesus memanggil dan mengutus 12 murid. 12 murid itu beragam, masing-masing berbeda-beda. Ya latar belakangnya, ya pekerjaannya, ya kepandaiannya, ya apapun semuanya berbeda. Satu dengan yang lain, tidak ada yang sama. Itulah yang kemudian memperkaya gereja. Coba kalau semua semacam saja, masa urip kabeh padha. Maka kalau semua sama tidak menarik lagi. Kalau semua sama maka tidak ada yang namanya kesatuan atau persatuan, ya karena berbeda-beda. Semua beragam, para murid itu beragam. Ada yang lebih menarik. Yesus itu dengan setia menyertai dan membimbing para murid dengan berbagai macam cara. Dengan doa, jangan lupa, maka berdoa untuk kesatuan para muridnya. Doa yang amat sangat panjang di Injil Yohanes bab 17. Hadir di tengah-tengah para murid, tengah-tengah umat, dan memberi kuasa. Ini yang dikatakan dengan sangat bagus. Satu persatu 12 murid itu dipanggilnya, dan bagaimana Tuhan Yesus dengan setia. Tuhan Yesus frustrasi loh ya. Dikira Tuhan Yesus itu sukses apa? Tuhan Yesus gagal total menyertai, mendampingi, membimbing para muridnya. Karena begitu sengsara, apalagi wafatnya, semuanya bubar. Bahkan dari 12, 2 menyangkal dan menolak. Gagal total untuk Tuhan Yesus. Kalau saya sudah tak tinggal minggat. Untuk Tuhan Yesus luar biasa.
sangat setia menyertai membimbing para murid dengan berbagai macam cara dan tidak kehabisan cara Tuhan Yesus dalam menyertai membimbing para murid. Yo dimarahi, yo disayangi, etok-etok ditinggal turu, etok-etok diabaikan, dan semua-semuanya. Dan yang penting dengan doa, Tuhan Yesus tidak pernah berhenti berdoa untuk para muridnya. Maka ketika Tuhan Yesus frustasi besar-besaran, yaitu ketika disalib tidak ada para muridnya yang berani menyertai dalam sengsara wafatnya, begitu kebangkitannya dikumpulkan lagi, disertai lagi, dibimbing lagi, dikumpulkan lagi, dan seterusnya sampai akhirnya naik ke surga. Maka para ibu, bapak, luar biasa Tuhan Yesus itu. Dan para murid, lalu yang bab 7 sampai bab 15 atau 8 sampai 15, karena ini dua perikop, 1 sampai 7 panggilan 12 murid, 8 sampai 15 ini adalah perutusan para murid. Para murid bergegas segera melaksanakan perutusannya, bergegas seperti Bunda Maria. Begitu dapat warta, bergegaslah Maria untuk mengunjungi Elizabeth, saudara tua. Tetapi ada hal lain yang lebih penting dari kata bergegas ini. Para murid dan Bunda Maria mengubah cara berpikir, bahkan cara bertindak dan berperilakunya mengikuti kehendak Tuhan. Ya, Bunda Maria apalagi. Para murid sama, maka pekerjaannya ditinggalkan, tidak menjadi lagi penjala ikan, dan semuanya ditinggalkan. Juga pengalaman-pengalaman lama di tempat lama ditinggalkan. Saya selalu bertugas di tempat yang baru menggunakan yang namanya bracketing. Bracketing itu artinya memberangus, ya. Karena yang di tempat lama tidak selalu baik di tempat yang baru. Di tempat lama tidak selalu cocok di tempat yang baru. Kalau memaksakan berarti bunuh diri. Tidak bisa. Maka para murid Bunda Maria apalagi melaksanakan tugas perutusan itu, yang pertama dibuat adalah mengubah cara pikir, mengubah cara bertindak dengan menggunakan cara pikir dan cara bertindak Allah sendiri, yaitu mengikuti kehendak Tuhan. Saya kira ini saja yang perlu saya sampaikan, ya, daripada sekedar pesan-pesan basa-basi lamis dan juga tidak ada apa-apanya, ya. Dan kalau saya sampaikan nanti sak nyatane sing sak menane kudu loro ati. Maka ini buah permenungan saya di usia 29 tahun menjadi imam. Dan ini yang sangat menguatkan bagi saya untuk hari-hari ini, untuk retret seminggu di Ketapang merenungkan semua. Maka kemauan matur nuwun, terima kasih.